lupa kunci pintumu agar tidak dibunuh pembunuh ini. Hai, apa kabar semua? Hayo, siapa di sini yang suka jalan-jalan waktu malam hari dan sering nggak kunci pintu waktu di rumah? Hati-hati loh, terutama buat kamu para wanita. Karena nih, kalau kita jalan sendirian di tempat yang gelap, sepi, itu tuh memang rawan mengundang para penjahat. Tapi nih, di California pada tahun 1984, kasus kejahatan itu nggak cuma menimpa wanita, tetapi juga anak-anak, orang tua, bahkan pria. Saking populernya, pada tahun 2021, Netflix membuat dokumenter dengan judul Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer yang langsung ramai disambut para penggemar dokumenter kriminal. Nah, buat kamu yang penasaran siapa sih Night Stalker dan bagaimana cara metode pembunuhannya dan gimana ceritanya sampai dia berhasil ditangkap, yuk dibanding bertanya-tanya terus, tonton video ini sampai habis ya. Ricardo Leyva Munoz Ramirez, atau lebih dikenal dengan nama Richard Ramirez, ia adalah pembunuh yang mendapat julukan sebagai Night Stalker. Richard Ramirez lahir di El Paso, Texas pada tanggal 29 Februari 1960. Masa kecil Richard Ramirez itu bukan masa kecil yang indah seperti anak-anak pada umumnya. Saat kecil, ayahnya, Julian Ramirez, pernah bekerja sebagai polisi, lalu berhenti dan menjadi buruh kereta api. Saat itulah Julian mulai menjadi pecandu alkohol dan emosinya sering meledak-ledak sehingga sering melakukan kekerasan terhadap istri dan juga anaknya. Akibat hal itu, di usia yang ke-10 tahun, Richard Ramirez mulai mencoba merokok ganja dan juga minum minuman alkohol. Nah, 2 tahun kemudian, Richard Ramirez diasuh oleh sepupunya Miguel Ramirez, atau yang biasa disapa Mike, yang pernah bekerja sebagai Green Beret, yaitu pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Saat diasuh oleh Mike itu menceritakan masa-masanya menjadi Green Beret. Dia sering melakukan dan juga pembunuhan. Hal ini dibuktikan dari adanya kumpulan foto Polaroid gambar wanita diperkosa, disiksa, lalu dibunuh. Melihat hal itu, Richard Ramirez kecil bukannya takut atau jijik, ia justru merasa senang dan kagum dengan gambar-gambar yang ditunjukkan oleh sepupunya. Nah, 1 tahun kemudian, pada tanggal 4 Mei 1973, Richard Ramirez melihat dengan mata kepalanya sendiri sepupunya yang bernama Mike menembak istrinya Jessie hanya karena sebuah pertengkaran. Dan setelah diselidiki, hal ini dilakukan Mike karena dia memiliki gangguan trauma setelah pulang dari medan perang. Akibat hal itu, Mike masuk rumah sakit jiwa dan Richard Ramirez diasuh oleh sepupu wanitanya yang bernama Ruth dan suaminya Roberto. Sayangnya, saat diasuh oleh Ruth, Richard Ramirez tuh kepribadiannya itu nggak berubah menjadi lebih baik, tapi semakin jadi-jadi karena Roberto, suami dari Ruth ini tuh sering mengajak Richard Ramirez yang masih berusia 13 tahun tuh memata-watai wanita. Roberto diketahui adalah seorang peeping tom, yaitu orang yang memiliki minat seksual melihat seseorang melakukan aktivitas seksual, aktivitas pribadi seperti membuka pakaian. Kemudian pada tahun 1974, Richard Ramirez mulai mencoba LSD, yaitu bahan kimia sintetis yang zatnya terdapat pada ergot yang masuk dalam kelompok obat psikodelik, dan jika dikonsumsi, penggunanya itu akan mengalami perubahan dalam suasana hati. Masih di tahun yang sama, Richard Ramirez juga mulai mengikuti ajaran satanisme. Selanjutnya, di usia remaja, bukan hal aneh lagi kalau misalnya laki-laki itu mulai menyukai kegiatan seksual. Tapi, Richard Ramirez ini memiliki penyimpangan seksual karena dia tuh menyukai kegiatan seks dengan cara kekerasan seperti memukul, mengikat, memperkosa, membunuh, hingga memutilasi. Hal ini tuh terbukti saat remaja, Richard pernah bekerja di Hotel Holiday Inn. Dia diketahui tidak hanya mencuri, tetapi juga pernah mukul anak kecil di dalam lift dan juga berniat memperkosa tamu wanita. Beruntung saat itu suami wanita tersebut sedang ada di kamarnya dan dia bisa menghentikan perbuatan Richard Ramirez. Setelah kasus itu, Richard Ramirez tuh sempat ditahan, namun kasusnya itu dibatalkan karena korban enggan kembali ke Texas untuk memberi kesaksian. Ya, kalau dipikir-pikir, siapa sih yang nggak trauma lagi asik liburan malah mau diperkosa? Nah, lanjut lagi ke cerita ya. Pada tahun 1982, di usia 22 tahun, Richard Ramirez memutuskan untuk pindah ke California. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kecanduan kokain, Richard Ramirez diketahui sering melakukan perampokan dan juga pencurian. Barulah 2 tahun kemudian, pada tahun 1984, Richard Ramirez mulai berubah menjadi Night Stalker, yaitu pembunuh berantai
membantai yang menghantui California. Korban pertama Richard Ramirez adalah gadis kecil keturunan Tionghoa Amerika bernama Mei Lung. Gadis tersebut masih berusia 9 tahun saat dibunuh di ruang bawah tanah gedung apartemen di San Francisco. Saat itu, Mei Lung dan adik laki-lakinya sedang mencari uang $1 mereka yang jatuh. Saat itulah, Richard Ramirez mendekati mereka dan mengajak Mei Lung dan adiknya pergi ke basement. Ini nih kenapa orang tua zaman dulu tuh suka bilang jangan mau ikut sama orang gak dikenal. Ya bukannya kita curigaan ya, tapi kan kita nggak tahu ya orang tersebut tuh jahat atau baik. Nah lanjut lagi ke cerita ya. Mei Lung yang masih kecil dan polos mengikuti Richard Ramirez ke basement. Sampainya di sana, Richard langsung mukul gadis kecil tersebut lalu dan membunuhnya. Mei Lung dibunuh dengan pisau lipat. Setelah itu, mayatnya digantung dengan posisi terbalik tanpa menggunakan pakaian apapun. 2 bulan kemudian, Ramirez kembali beraksi. Kali ini, korbannya adalah seorang lansia berusia 79 tahun bernama Jenny Vinco. Ramirez tidak hanya memperkosa dan juga membunuh Jenny, tetapi dia juga menggorok leher Jenny hingga nyaris putus. Setelah pembunuhan keduanya, Richard Ramirez sempat beristirahat selama 9 bulan sebelum kembali beraksi dengan lebih membabi buta. Pada 17 Maret 1985, Richard Ramirez kembali beraksi. Kali ini korbannya adalah Maria Hernandez yang masih berusia 22 tahun yang diserang di depan rumahnya di Rosemead, California. Saat itu, Maria Hernandez yang takut langsung berlari menuju garasi rumahnya. Richard pun langsung menembak Maria yang untungnya tembakan tersebut meleset. Saat itu, Maria memilih untuk pura-pura mati. Ini sih sebenarnya paling benar ya, kalau misalnya kita nggak bisa kabur, ya mending pura-pura mati aja. Siapa tahu pembunuhnya terkecoh. Karena Maria waktu itu berhasil mengecoh Richard Ramirez dan dia berhasil selamat. Sayangnya, teman serumah Maria, Gail Yoshi Okozaki, justru meninggal akibat Richard Ramirez. Okozaki meninggal karena saat itu ketika dia mendengar suara tembakan, dia penasaran dan ingin mencari tahu asal tembak tersebut. Sayangnya, saat dia mengintip dari balik meja dapur, Richard Ramirez melihatnya dan langsung menembak kepala Okozaki sehingga ia tewas di tempat. Aduh, ini tuh berasa film banget gak sih? Bukannya denger suara tembakan itu tuh sembunyi level 911, ini malah kepo. Ya, otomatis meninggal ya. Nah, lanjut lagi ke cerita ya. Belum puas, di hari yang sama, dalam waktu 1 jam saja, Richard Ramirez kembali melakukan pembunuhan. Kali ini korbannya adalah Shai Lian Yu atau yang biasa dipanggil Veronica. Saat itu, Richard bertemu wanita berusia 30 tahun tersebut dan menyuruhnya turun dari mobil. Setelah itu, Richard menembak Veronica sebanyak 2 kali lalu melarikan diri. Media mengabarkan bahwa pelaku pembunuhan ini adalah seorang pria yang memiliki rambut keriting, mata melotot, dan juga gigi yang mulai membusuk. 10 hari kemudian, Richard Ramirez kembali mencari korban. Pada tanggal 27 Maret 1985, kali ini dia menginap masuk ke rumah Vincent dan Maxine Zazara. Jika saat itu Vincent meninggal setelah ditembak dalam tidurnya, Maxine justru mengalami nasib mengerikan. Saat dengar suara tembakan, Maxine terbangun dan melihat Richard telah membunuh suaminya. Saat itulah Richard langsung memukuli Maxine, mengikatnya dan menanyakan di mana harta benda mereka. Saat Richard sibuk menjaga rumah tersebut, Maxine tuh berusaha melepaskan tali ikatannya dan mengambil senapan yang ada di bawah kasurnya. Sayangnya, saat ingin menembak Richard, pistol tersebut ternyata kosong. Dan melihat hal itu, Richard Ramirez langsung menembakin Maxine sebanyak 3 kali. Belum berhenti di situ aja, Richard mengambil pisau dapur, lalu mengukir salib terbalik di dada Maxine dan kemudian menyongkel kedua mata Maxine dan menyimpan mata tersebut dalam kotak perhiasan yang nantinya akan disimpan sebagai kenang-kenangan. Sebelum pergi dari rumah keluarga Zazara, Richard memutuskan memperkosa lebih dulu mayat Maxine. Nah, dalam kasus pembunuhan dan perampokan keluarga Zazara, polisi berhasil mengumpulkan bukti. Bukti pertama, mereka menemukan jejak sepatu Keds merek Avia di hamparan bunga keluarga Zazara. Lalu, peluru yang digunakan membunuh juga sama dengan korban-korban sebelumnya. Jadi, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan dan perampokan ini dilakukan oleh pembunuh berantai yang sama. Setelah pembunuhan kepada keluarga Zazara, Richard Ramirez sempat beristirahat sejenak sebelum kembali beraksi pada tanggal 14 Mei 1985.
sana. Saat itu, ia pergi ke Monterey Park dan menginap masuk ke rumah Bill Doi dan juga istrinya, Lillian Doi, yang mengalami disabilitas. Saat masuk ke dalam rumah, Richard langsung memukuli Bill Doi hingga laki-laki tersebut sekarat dan meninggal saat berjalan di rumah sakit. Sedangkan Lillian diikat, diborgol, lalu oleh Richard Ramirez. Pada tanggal 29 Mei 1985, dengan mobil curian, Richard Ramirez pergi ke Monrovia dan masuk ke rumah Mabel Ben dan saudara yang disabilitas Florence Lang. Saat masuk ke dalam rumah, Richard Ramirez memukuli dua lansia yang berusia lebih dari 80 tahun tersebut dengan palu, lalu mengikat Mabel Ben dengan kabel listrik dan menyetrumnya. Sedangkan Florence Lang tidak hanya diikat, tapi juga oleh Richard Ramirez. Setelah Florence Lang, Ramirez mengambil lipstick lalu menggambar simbol pentagram setan di paha dan juga kamar tidur mereka. Walaupun keduanya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, namun Mabel Bell harus meninggal dunia akibat luka-luka yang diterimanya. Esoknya, dengan mobil curian, Richard Ramirez pergi ke daerah Burbank lalu menyelam masuk ke rumah Carol Cale. Di sana, dia mengikat Carol Cale dan juga putranya yang masih berusia 11 tahun. Setelah itu, Richard mengambil seluruh barang berharga di rumah tersebut dan Carol Cale berulang kali. Lalu pada tanggal 2 Juli 1985, Richard Ramirez kali ini menyelinap ke rumah janda berusia 75 tahun Mary Louise Cannon. Richard Ramirez membunuh wanita tersebut dengan pisau dapur dan tetap menusuknya berulang kali walaupun Cannon sudah meninggal. 3 hari kemudian, Richard Ramirez kembali menyelimat ke rumah Whitney Bennett di Sierra Madre. Gadis 16 tahun tersebut dipukul dengan kunci roda sebelum akhirnya diikat dengan kabel telepon. Walaupun berhasil ditemukan dengan selamat, namun Bennett harus menerima 478 jahitan. Namun, alasan kenapa Richard membiarkan Whitney Bennett selamat baru terungkap setelah ditangkap. Richard mengatakan setelah memukul Bennett dan mengikatnya dengan kabel telepon, dia melihat percikan api. Setelah itu, Bennett kembali bernafas. Richard yakin bahwa saat itu Yesus datang untuk menyelamatkan Bennett sehingga dia memilih melepaskan Bennett dan meninggalkan kediaman keluarga Bennett. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli 1985, kali ini Richard membobol rumah lansia berusia 60 tahun bernama Joyce Lucille Nelson. Saat itu, Richard memukul dan menginjak berulang kali wajah Nelson hingga meninggalkan jejak sepatu Keds Avia di wajah Nelson. Akibat hal itu, polisi yakin bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh Ned Stalker. Setelah membunuh Nelson, Richard Ramirez memasuki rumah Sophie Dickman. Ia tidak hanya Sophie tetapi mengambil seluruh hartanya. Setelah itu, Richard memaksa Sophie untuk bersumpah atas nama setan bahwa dia sudah memberikan seluruh hartanya. Tapi nih, kalau dipikir secara logika, kok kita nggak percaya sama setan? Masa disuruh sumpah atas nama setan? Yang ada mana takut, iya kan? Apa mungkin sumpah atas nama setan tuh semacam sumpah pocong ya kalau di Indonesia. Jadi kayak kita takut jadi pocong. Nah, lanjut ke cerita lagi ya. Pada tanggal 20 Juli 1985, Richard Ramirez memasuki rumah Maxon dan Lela Nading, lalu membacok keduanya dengan parang yang baru saja dibeli. Belum puas di situ, Richard memutuskan menembak kepala keduanya, lalu memutilasi tubuh mereka sebelum akhirnya mengambil seluruh harta keluarga Nading. Setelah itu, Richard Ramirez pergi ke Sun Valley, Los Angeles dan masuki rumah keluarga Covenant. Di sana, dia menembakin China Rong Covenant dengan pistol, lalu memukuli Somkit, istrinya, dan mengikat putranya yang masih berusia 8 tahun. Sebelum pergi, Richard Ramirez menanyakan pada Somkit di mana letak barang berharga mereka dan mengambil semuanya. Namun, dia memaksa Somkit untuk bersumpah atas nama setan bahwa Somkit tidak menyembunyikan apapun dari Richard Ramirez. Lalu, pada tanggal 6 Agustus 1985, Richard berkendara ke North Ride, lalu masuk ke rumah Chris dan Virginia Peterson. Beruntung, walau keduanya menerima luka tembakan, pasangan berusia 27 tahun ini berhasil selamat. 2 hari kemudian, Richard memasuki rumah Elias dan Sakina Abobat. Seperti biasa, Richard tuh selalu membunuh kepala keluarga yang sedang tidur, sedangkan istrinya dipukul, diikat, diborgol, lalu secara brutal di depan anak mereka yang masih berusia 3 tahun. Setelah melihat beritanya, Richard Ramirez memutuskan pergi dari Los Angeles menuju San Francisco. Di sana, dia kembali beraksi lagi pada tanggal 18 Agustus 1985. Dia memasuki rumah Peter dan Barbara Penn, lalu menembak Peter yang sedang tidur dan
Barbara sebelum akhirnya menembak mati wanita tersebut. Sebelum pergi, Richard meninggalkan jejak tulisan dengan lipstick bertuliskan Jack the Knife, sedangkan polisi berhasil menemukan jejak sepatu Keds Avia milik Richard Ramirez. Mengetahui hasil penyelidikan, wali kota saat itu memutuskan membocorkan hal tersebut ke media beserta senjata yang digunakan oleh Night Stalker. Richard Ramirez yang dari awal selalu memantau dirinya di media menjadi tahu dan memutuskan membuang sepatunya di samping jembatan Golden Gate. Alhasil, hal itu membuat para detektif marah karena dari awal mereka tuh tidak mau berita itu bocor ke media karena tidak ingin sang pembunuh membuang bukti kejahatannya. Lalu pada tanggal 24 Agustus 1985, Richard Ramirez melakukan perjalanan ke Mission Viejo. Hari itu, dia memasuki rumah James Romero Jr. Saat itu, anak Romero, James Romero III yang berusia 13 tahun terbangun dari tidurnya dan ingin mengambil bantalnya yang tertinggal di mobil. Saat lagi mencari bantalnya, Romero III mendengar suara berisik. Awalnya dia berpikir bahwa itu suara binatang sehingga memutuskan untuk mengeceknya, tapi ternyata dia tidak menemukan apapun. Romero III yang tidak bisa tidur memutuskan pergi ke garasi untuk membenarkan sepedanya. Saat membenarkan sepedanya, Romero III mendengarkan suara langkah kaki sehingga dia memutuskan memberitahu kepada orang tuanya bahwa ada penyusup di dalam rumahnya. Saat itu, Richard Ramirez sadar bahwa keberadaannya diketahui dan memutuskan kabur dari rumah James Romero Jr. Romero Jr. yang mengetahui bahwa ada penyusup masuk dalam rumahnya memutuskan untuk mencatat plat mobil, merek mobil, dan warna mobil yang digunakan Richard Ramirez untuk diberitahukan kepada polisi. Setelah berhasil kabur dari rumah Romero, Richard Ramirez memutuskan menyusup ke rumah Bill Kars dan tunangannya Ines Erickson. Saat itu, setelah menemukan Bill, Richard mengonkan Bill, kemudian menembak kepalanya sebanyak 3 kali. Sedangkan Ines diikat di lemari, lalu dipaksa bersumpah bahwa dia akan mencintai setan. Setelah itu, Richard Ines dan mengatakan padanya untuk menyampaikan kepada polisi bahwa Night Stalker pernah ada di sini. Setelah kepergian Richard Ramirez, Ines berlari ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Beruntung, tunangannya berhasil selamat setelah dokter berhasil mengeluarkan 3 peluru dari kepalanya. Setelah itu, Ines langsung menghubungi polisi dan memberitahu siapa penyerangnya. Di sana, polisi berhasil menemukan jejak kaki Richard Ramirez dan beberapa hari kemudian menemukan mobil curian yang digunakan oleh Richard Ramirez. Setelah berhasil menemukan mobil Richard Ramirez, polisi melakukan identifikasi dan berhasil menemukan sidik jari di spionnya. Saat itu, polisi menjadi tahu bahwa pengguna mobil tersebut adalah Ricardo Leiva Munoz Ramirez atau Richard Ramirez, pria berusia 25 tahun asal Texas yang memiliki banyak rekam jejak kejahatan dari pelanggaran lalu lintas hingga penggunaan obat-obat terlarang. Lalu pada tanggal 29 Agustus 1985, aparat hukum memutuskan untuk merilis foto Richard Ramirez dan menuliskan, "We know who you are now, and soon everyone else will. There will be no place you can hide." Yang artinya, kami tahu siapa Anda sekarang dan semua orang akan segera mengetahuinya. Tidak akan ada tempat bagi Anda untuk bersembunyi. Sedangkan saat itu Richard Ramirez tidak tahu bahwa dirinya itu sudah menjadi berita utama di berbagai media televisi dan surat kabar. Jadi dia tanpa tahu pergi dengan santai menggunakan bus ke Arizona pada tanggal 30 Agustus 1985. Esoknya, setelah tidak berhasil bertemu dengan saudaranya, Richard Ramirez memutuskan kembali ke LA. Disitulah dia sangat kaget karena melihat banyak polisi berjaga di terminal. Richard yang panik pun memutuskan turun dari bus dan berlari ke toko serba ada terdekat. Di sana Richard baru mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi headline berita dan wajahnya terpampang di halaman paling depan. Setelah melihat wajahnya di koran, Richard Ramirez yang panik langsung keluar dari toko dan berlari di sepanjang jalan Santa Tol Ana. Di sana Richard tuh sempat ingin bajak mobil Ford Mustang milik warga setempat, namun digagalkan. Akhirnya Richard berlari ke seberang jalan dan ingin mengambil kunci mobil milik Angelina De La Toro, namun digagalkan oleh suami Angelina. Saat itulah warga yang melihat Richard Ramirez langsung mengejarnya dan memukuli Richard Ramirez. Lalu setelah berhasil tangkap warga, pada pukul 8 pagi, polisi datang dan membawa Richard Ramirez menuju penjara. Selain pembunuhan-pembunuhan lain, polisi juga menduga pembunuhan yang terjadi pada Patty Ellen Siggins yang terjadi pada tanggal 27 Juni 1985 juga dilakukan oleh Richard Ramirez. Hal ini dikarenakan
Patty Eileen Zikin memiliki beberapa kesamaan dengan korban Richard. Saat ditemukan, kondisi Patty sangat mengenaskan. Lehernya dikorok, memiliki bekas cekikan, dan dia juga mengalami pelecehan seksual. Namun ternyata polisi tidak bisa menemukan bukti konkret yang memberatkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Richard Ramirez. Walaupun demikian, Richard Ramirez justru mengakui pembunuhan yang dilakukan pada dua kakak beradik, Christina dan Mary Caldwell, di apartemen yang terjadi pada Februari 1985. Setelah berhasil tangkap, persidangan pertama Richard Ramirez terjadi 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1988. Saat itu, Richard Ramirez keluar dari ruang persidangan sambil mengangkat tangan yang sudah digambar pentagram dengan berteriak, "Hail Satan." Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1988, persidangan sempat terhenti karena salah satu juri ditemukan tewas dalam keadaan tertembak. Kalau kalian sendiri berpikir, kira-kira pembunuhnya Richard Ramirez atau bukan? Kalau kalian tebak iya, tetot, kalian salah besar, karena pembunuh juri tersebut adalah pacarnya sendiri. Sidang selanjutnya baru dilakukan 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 September 1989. Saat itu, Richard Ramirez akhirnya dijatuhi hukuman atas 43 dakwaan. 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 penyerangan seksual, dan 14 perampokan. Lalu pada tanggal 7 November 1989, Richard Ramirez dijatuhi hukuman mati. Nah, cerita selanjutnya nih pasti bikin semua orang itu gempar. Bayangin aja loh, Richard Ramirez, seorang pembunuh, pemerkosa, perampok yang merugikan banyak pihak itu bisa punya penggemar. Bahkan nih, penggemar Richard Ramirez tuh mengirimkan sampai 75 surat. Lalu, pada tahun 1988, setelah sering berkirim surat dan bertemu 4 kali seminggu di penjara, Richard Ramirez memutuskan melamar penggemarnya yang bernama Darren Loy. Nah, Loy sendiri itu sebenarnya bukan pengangguran yang butuh sensasi, karena saat itu Loy itu bekerja sebagai editor majalah lepas di Burbank, California. Entah hal apa yang membuat Loy itu tiba-tiba tertarik dengan Richard Ramirez hingga menjadi penggemarnya dan memilih menikah pada 3 Oktober 1996 dengan Richard Ramirez. Padahal nih, orang tua dan keluarga itu tidak merestui, tapi Loy itu tetap memaksa untuk menikah dengan Richard Ramirez. Setahun setelah pernikahannya, orang-orang tuh mulai penasaran kenapa Loy itu tuh bisa jatuh cinta dengan Richard Ramirez. Akhirnya pertanyaan ini terjawab dalam suatu wawancara dengan CNN. Loy mengatakan bahwa Richard Ramirez adalah orang yang paling dia cintai di dunia ini melebihi apapun, dan Richard Ramirez adalah orang yang baik, lucu, serta menawan. Aduh, gemes banget gak sih? Ini ya, berita tentang Richard Ramirez pembunuh itu tuh ada di mana-mana loh. Udah diputusin sama hakim kok misalnya dia tuh melakukan berbagai macam kejahatan, masih bisa-bisanya dibilang baik, lucu, dan menawan. Ini tuh bener-bener definisi cinta buta banget. Duh, kok kenal ya, rasanya tuh pingin cubit ginjalnya. Namun pada tahun 2009, Loy memutuskan untuk menceraikan Richard Ramirez setelah terbukti bahwa dari hasil DNA yang ditemukan, Richard Ramirez membunuh gadis berusia 9 tahun. Gadis tersebut adalah Melung ya, korban pertama Richard Ramirez. Setelah itu, Loy seakan menghilang tanpa jejak dan tidak pernah lagi membicarakan tentang Richard Ramirez. Setelah bercerai pada tahun 2013, Richard Ramirez dikabarkan meninggal bukan karena hukuman mati, melainkan karena terkena penyakit kanker dan infeksi akibat penyalahgunaan obat serta terkena virus hepatitis C. Walaupun sudah meninggal, hingga saat ini perbuatan Richard Ramirez masih dikecam oleh banyak orang. Namun, menurut psikiater Michael Stone, Richard Ramirez tuh bukan psikopat yang lahir, melainkan psikopat yang dibuat. Stone juga mengatakan bahwa Richard Ramirez mengalami gangguan kepribadian skizoid yang membuat penderitanya kerap emosional, suka menyendiri, tidak peduli terhadap orang lain. Hal inilah yang membuat Richard Ramirez tidak peduli pada penderitaan para korbannya. Terakhir nih, aku mau kasih tahu ke kalian kenapa Richard Ramirez bisa dipanggil dengan nama Night Stalker. Awalnya, banyak nama yang ingin ditawarkan untuk si pembunuh berantai ini, dari The Walk-in Killer, The Screen Door Intruder, atau Night Stalker. Hal ini dikarenakan si pembunuh bisa masuk dengan mudah ke rumah korbannya lalu melakukan pembunuhan. Nah, Night Stalker sendiri ini terinspirasi dari film The Night Stalker yang tayang pada tahun 1972 yang menceritakan tentang seorang reporter yang menyelidiki kasus pembunuhan oleh vampir. Namun, nama ini awalnya ditolak karena tidak terbukti bahwa Richard Ramirez melakukan penguntitan untuk membunuh korbannya.
Tapi tak lama setelahnya, ada surat kabar yang mengatakan bahwa sang pembunuh berantai ini adalah Night Stalker. Dan hal ini disetujui oleh orang-orang karena orang-orang berpikir bahwa nama itu tuh cocok dengan pembunuh tersebut, karena pembunuh tersebut melakukan aksinya saat malam hari dan ada kemungkinan mengintai korbannya karena bisa masuk dalam rumah sang korban. Oleh sebab itulah Richard Ramirez mendapat panggilannya sebagai Night Stalker. Nah, setelah mengetahui sejarah Richard Ramirez yang super duper panjang banget ini, menurut kalian bener nggak sih pendapat psikiater Michael Stone kalau misalnya psikopat Richard Ramirez itu bukan dari lahir melainkan dibuat? Tapi nih, kok misalnya dibuat, aneh nggak sih kalau Richard Ramirez tuh waktu kecil saat ditunjukkan foto oleh sepupunya yang namanya Mike, foto wanita dimutilasi, diperkosa, dibunuh, Richard tuh kan bukannya takut ya, tapi tuh malah senang dan kagum. Cuma mau dibilang emang psikopat dari lahir, hidupnya itu kan emang udah berat ya dari kecil. Ayahnya pecandu alkohol, suka melakukan kekerasan, terus melihat sepupunya bunuh istrinya sendiri, diambil sepupu lain suami yang ngajarin stalking. Jadi bingung kan sebenarnya itu dia itu emang psikopat dari lahir atau psikopat yang dibuat. Oke lah, dibanding aku pusing sendiri, coba kalian kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang suka cerita true crime, mistis atau misteri, jangan lupa like dan share video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.